Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada audiobook tentang sejarah Islam yang hilang, karya Firas Al-Khatib. Kali ini membahas tentang pergolakan, yaitu bagian ke-6. Setelah 300 pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Perancis dan India. Saat ekspansi militer berhenti, dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan secara ekonomi, Islam memimpin dunia ketika di Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok. Tampak jelas bahwa sepertinya Islam ditakdirkan menyebar ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi takdir itu tak terjadi. 900 Masehi menandai awal pergolakan. Beberapa ratus tahun lagi dunia Islam yang akan berakhir hingga masa keemasan kerajaan Ottoman pada 15 ribuan. Dari abad ke-10 hingga ke-13, dunia Islam hampir seluruh mendapat keserangan. Syiah, pasukan salib Eropa, gerombolan Mongol, silih berganti melakukan teror di tanah Islam. Ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat, bahkan karena kejayaan Islam melainkan karena kehancurannya. Ismailiyah. Sejak awal pertumbuhan, Syiah mendasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kekhalifahan Sunni arus utama. Mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang awam yang berkebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Abbasiyah. Saat Syiah sendiri terpecah dalam banyak sekte, berbagai gagasan tentang cara mengembalikan imamah pun berkembang. Kelompok 12 imam yang terbesar sepertinya tidak memiliki kegiatan politik. Dalam pandangan mereka, karena imam ke-12 menghilang, tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Bagi mereka inilah saat untuk menunggu dengan sabar hingga ia kembali dan membuka peradaban impian pada akhir zaman. Akan tetapi bagi kaum 7 imam, pandangan yang melenatkan seperti itu tak akan berhasil. Mereka yakin Imam ke-7 Ismail seperti pergi bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh otoritas Abbasiyah pada pertengahan 700-an, tak seperti kaum 12 imam yang percaya tak ada imam yang akan datang hingga kembalinya imam terakhir. Kaum 7 imam meyakini keturunan Ismail terus hidup bersembunyi di antara penduduk Islam pada umumnya. Jadi mereka biasanya disebut Ismailiyah. Bani Abbasiyah yang telah memperkuat diri melalui jaringan pendukung rahasia melakukan segala hal untuk membasmi ancaman yang tersebar di kaum Ismailiyah. Usaha ini hanya berhasil menekan gerakan Ismaili hingga semakin sembunyi-sembunyi dan semakin jauh dari jangkauan Abbasiyah. Setelah menyebar kepercayaan selama 10 tahun, kaum Ismaili siap melancarkan puluhan besar pertama yang kekuatan Sunni sekitar 900 Masehi. Pada pendakwah Ismaili berhasil membangkitkan semangat suku-suku Baduy di Jazirah Arab Timur sehingga menjadi ancaman bagi Bani Abbasiyah. Dikenal sebagai nama Koromita. Kelompok Ismailiyah ini menyerang Suriah pada 903 Masehi. Saat itu mereka merebut Damaskus dan mengalahkan pasukan Abbasiyah yang dikirim untuk menaklukkan serangan. Tetapi kendala mereka atas Suriah hanya berumur pendek dan dipaksa mundur ke Gurun Arab 2 tahun kemudian. Sejak 905 Masehi, kaum Koromita mengambil pendekatan baru untuk mengembalikan revolusi Ismailiyah. Alih-alih mencari daerah taklukan dan mendirikan pemerintahan baru, mereka meneror Habasyah dari basis mereka di Bahrain untuk mencapai tujuan politik. Pada 906, mereka membantai 2.000 jemaah haji yang sedang menuju Mekah. Secara religius, kaum Koromito adalah ekstremis yang memasuki gagasan wahyu fanatik dan keyakinan religius pra-Islam dalam pandangan dunianya. Pengunjung ke Bahrain menceritakan bahwa di daerah asal kaum Koromito mereka tak menemukan satu masjid pun atau bahkan orang sholat. Kaum Koromito menolak Mekah sebagai tanpa tanah suci dan haji sebagai anti-Islam sehingga mereka menyerang jemaah haji dan kota Mekah. Tak heran jika kelompok ortodok Islam tradisional bahkan tak menganggap kaum Koromito sebagai muslim. Perbedaan keyakinan dan tindakan antara kaum Koromito dan Islam secara umum setidaknya seluruh mencolok
Toh meskipun terornya merajalela, kaum Koromito tak pernah menjadi ancaman yang nyata bagi penguasa Fatimiyah. Pendakwah Ismailiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana mereka mampu mengeksploitasi ketegangan tradisional antara suku Berber dan Sahara dan suku Arab di kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Sepanjang akhir 800-an, pendakwah Ismailiyah menggalang dukungan di kalangan Sanhaja Berber dengan kekerasan keunggulingan penguasa Afrika Utara dari dinasti Sunni yaitu Rustamiyah dan Aghlabiyah menjelang 908. Pada 909 Masehi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Ia bernama Ubaidillah, tetapi mengambil gelar Al-Mahdi, berarti yang mendapatkan petunjuk dan penyelamat. Asal-usul Ubaidillah tidak jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail, dengan demikian juga dari Ali dan Fatimah, istrinya. Ini mengarah pada dinasti didirikannya Fatimiyah. Banyak pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh kaum muslim yang tak puas dengan Ismailiyah dan pandangan yang terlepas dari Sunni. Bahkan Khariji dari Afrika Utara memberontak melawan otoritas Fatimiyah. Pemberontakan ini tak mampu mengakhiri Fatimiyah walaupun berhasil memperlambat gerakan maju Ismailiyah di dunia Islam selama beberapa dekade. Tetapi perpecahan Sunni terbukti menjadi rintangan besar dalam upaya penghentian pertumbuhan kerajaan Fatimiyah secara permanen. Pada 945, dinasti Persia menaklukkan Irak dan memerintah atas kekhalifahan Mesir yang pernah menjadi pusat ekonomi dan pertanian. Mengatakan dunia Islam antara Mesir dan Persia sudah terpecah-pecah berarti menyederhanakan masalah. Peperangan terus-menerus antara umat Islam dan ancaman Bizantium baru dari utara memberikan kesempatan bagi Fatimiyah untuk menginvasi Mesir. Pada 969 Masehi, Fatimiyah mengarahkan sekitar 100.000 tentara untuk melawan Ihsidiyah di Mesir dan mengalahkannya dengan mudah. Pemerintahan Sunni di Mesir runtuh di hadapan pasukan Fatimiyah yang merampok. Fatimiyah yang memang kemudian mendirikan kota baru Al-Qahira di sepanjang tepi sungai Nil di sebuah ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan gurun, melainkan negara terkuat di dunia Islam. Dengan terjadinya kekacauan di Suriah, Irak, dan Persia, Fatimiyah mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai Baghdad, menggulingkan khalifah, dan menjadikan diri sebagai penguasa seluruh dunia Islam. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena Fatimiyah harus menangani ancaman Bizantium di Suriah, dan ironisnya serangan sekutu sealiran Koromito dan Bahrain. Mereka menganggap Fatimiyah tak se-ekstrim keyakinan Ismailiyah. Maka ibu kota kekhalifahan terhindar dari penaklukan Fatimiyah dan kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institusi politik serta militer di bawah dinasti Seljuk dari Turki abad ke-11. Fatimiyah harus puas dengan Afrika Utara, Mesir, dan kota Makkah dan Madinah, serta sebagian Suriah, Palestina. Namun semangat revolusioner mereka terus berkobar dengan hasrat membuat sebuah daerah kekuasaan menjadi tanah Syiah Ismailiyah Sunni. Universitas Al-Azhar didirikan di Kairo pada 970 Masehi untuk menyebarkan keyakinan Ismailiyah di kalangan mayoritas Sunni di Mesir. Muslim, Sunni, Kristen, dan Yahudi mengalami masa-masa penyiksaan hebat dan kebebasan yang relatif tergantung pada siapa khalifah yang berkuasa. Jaminan akan keselamatan gereja tersebut yang dibuat Umar pada 637 Masehi diabaikan dan tempat itu sebagai diratakan. Bukan hanya orang Kristen yang mengalami penindasan, Muslim pun dilarang menjalankan sholat berjamaah sesuai norma Islam Sunni, dan nama Khalifah Fatimiyah dimasukkan dalam sholat Jumat, mendorong orang-orang untuk condong pada Ismailiyah. Kaum Sunni dilarang masuk ke kota suci Yerusalem. Demikian juga Kristen dan Yahudi. Hukum penindasan Al-Hakim yang tak masuk akal meluas di luar agama. Suatu ketika seluruh anjing di desa dekat istana di Kairo dibunuh karena gonggongan yang mengganggu sang khalifah yang menyatakan semua urusan harus dilakukan pada malam hari. Catur dilarang, mungkin karena ia tak pandai main catur. Perang salib. Mungkin tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu penuh emosi seperti Perang Salib. Konflik ini sendiri berkisar di kota Yerusalem, tempat
suci bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi orang Kristen, disinilah Yesus berdakwah, disalib, dan dibangkitkan kembali. Bagi orang Islam, kesuciannya bersumber dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mujizat berpergian dari Makkah ke Yerusalem dalam satu malam, kemudian dari Yerusalem naik ke surga untuk berbincang dengan Tuhan. Selama perang salib, kenangan akan terjadinya tersebut ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jenderal, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna merebut kota itu. Dimulai pada 1095 Masehi, terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia Muslim secara fundamental. Pendorong perang salib dimulai jauh dari Yerusalem di Asia Tengah. Di sana orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Dinasti Abbasiyah memanfaatkan keterampilan orang Turki dan peperangan dengan merekrut jenderal-jenderal di Asia Tengah untuk mengabdi dalam kekuatan militernya sejak awal abad ke-9. Migrasi massal orang Turki segera terjadi begitu suku-suku tersebut keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Saat bermigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan mendirikan negara bagian sendiri di tengah kekacauan politik abad ke-10. Yang terbesar adalah Kerajaan Seljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Pada 1071 Masehi, Seljuk memerangi pertempuran penting melawan Bizantium di Anatolia Timur. Pertempuran Manzikert membuat Bizantium tak mampu lagi mempertahankan Anatolia secara utuh. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah pertempuran itu, sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi ke barat di seluruh semenanjung sampai mereka muncul di pantai berhadapan dengan Konstantinopel, lalu mengancam masuk ke kota kerajaan yang di sekitarnya. Kaisar Bizantium Alekios menyadari pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian. Meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat setelah berabad-abad, Alekios yakin hanya persatuan Kristen yang dapat memecah keturunan Kekaisaran Bizantium. Ia mengirim permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya mengembalikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak pertempuran Mankiezet atas kasus Kristus. Paus Urban memanfaatkan kesempatan untuk mengarahkan pasukan Kristen Pan-Eropa yang berjumlah hingga puluhan ribu orang. Akan tetapi, ia tak berniat membantu Alekios atau bahkan melawan Turki. Urban mengarahkan tujuan ke Yerusalem sambil mengutuki fakta bahwa Yerusalem telah jatuh ke tangan Muslim sejak kekhalifahan Umar. Pasukan Urban lambat terkumpul hingga pada 1096 sampai 1097 pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu mulai bergerak ke Eropa Timur dari Perincis, Jerman, dan Italia. Sepanjang penjajahan, sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikobarkan gereja. Pasukan perang salib pertama begitu menaklukkan sehingga saat tiba di luar benteng Konstantinopel, Kaisar Alekios menolak pengizinan mereka masuk. Ia takut mereka akan mengenjara seperti yang telah mereka lakukan di kota-kota sepanjang perjalanan. Sejumlah 30.000 pasukan melintas Bosporus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintas Anatolia yang tak mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak di perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus. Inilah ujian pertama bagi pasukan perang salib. Jika sukses di sini, mereka bisa berharap dapat melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem. Jika gagal, akan jauh lebih sulit merekrut pasukan pada masa mendatang untuk bepergian jauh ke dunia Muslim demi menaklukkan Yerusalem. Pengepungan Antioch mengungkapkan banyak hal-hal tentang situasi politik di Timur Tengah akhir abad ke-11. Pertahanan rapi kota menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyerbu, tetapi kota ini terasing secara politik. Kerajaan Seljuk Raya telah terpecah belah sebelum perang salib. Tak ada lagi entitas politik tunggal. Malahan para emir Turki yang picik mengelola kota sendiri dan seorang tak berhenti berselisih. Fatimiyah memobilita- mem-
memobilisasi pasukan di Mesir untuk mempertahankan Yerusalem. Tetapi saat mereka mencapai Palestina, semua sudah terlambat. Pada 15 Juli 1099, setelah seminggu pengepungan, pasukan perang salib berhasil masuk ke kota dan merebutnya dari pasukan Islam. Untuk pertama kali Umar tiba di kota pada 462 Masehi. Tahun sebelumnya, Yerusalem berada di bawah kendali Kristen. Di kuil dan serambi Sulaiman Masjidil Aqsa, orang naik kuda dengan arah setinggi lutut hingga mencapai tali kekangnya. Bagi dunia Islam, penaklukan Yerusalem menjadi bencana. Seluruh penduduknya, lebih dari 70.000 orang, dibantai secara massal di Masjidil Aqsa, tempat yang diyakini bahwa Nabi Muhammad memimpin seluruh nabi terdahulu. Sholat darah umat Islam menggenggam hingga tulang kering kaki sang penakluk. Masjid dan sinagoge di seluruh kota dihancurkan, bahkan orang Kristen pun menderita pada pasukan perang salib mencari mereka untuk memaksakan Kristen Persik Katolik alih-alih Kristen Yunani tradisional, Georgian, Armenia, dan gereja lain di kota itu. Berita kehilangan kota suci ketiga dunia Islam ini mengejutkan umat Muslim seluruh dunia. Ungkapan kemarahan balas dendam meluap di Kairo dan Baghdad, tetapi persatuan PON Muslim untuk menghadapi kekerajaman pasukan perang salib tak pernah terbentuk. Fatimiyah kalah dalam peperangan di pantai Palestina, dan setelah itu mereka tak berusaha keras membebaskan kota tersebut. Intrik istana dan pemimpin yang tak cakap membuat Fatimiyah tak mampu sama sekali menghadapi pasukan perang salib. Sementara itu, Kekhalifahan Abbasiyah masih tak berdaya dan Emir Turki di Suriah, Irak, dan Persia terjebak dalam perang saudara. Dengan didudukinya dunia Islam, pasukan perang salib mengonsolidasikan posisinya di Jepang di sepanjang pantai Palestina dan Suriah. Semakin banyak kota yang ditaklukkan, termasuk yang telah membantu pasukan perang salib saat menuju Yerusalem, dan beberapa tahun keempat kerajaan perang salib menguasai pantai Mediterania di Timur Tengah. Awal 1100-an, timur dan barat mulai bercampur di Tanah Suci untuk pertama kali semenjak kedatangan Islam. Para ksatria Perang yang menaklukkan wilayah tersebut menerapkan sistem feodal gaya Eropa abad pertengahan. Saat tentara perang salib mengurangi jumlah penduduk di perkotaan, desa-desa sekitarnya hampir telah tersentuh dan menjadi milik para ksatria Eropa. Pasukan perang salib tak berhasil memografi baru ke dunia Islam. Tak ada migrasi petani besar-besaran dari Eropa ke Tanah Suci. Malahan demografi Arab Muslim yang ada disatukan ke dalam masyarakat feodal gaya Eropa ini menjadi titik masuk pertemuan pengetahuan Islam ke Eropa. Saat lebih banyak pasukan perang salib yang tercerahkan lalu membawa pulang ilmu pengetahuan dan filsafat yang dilapangkan ke Levant. Secara ekonomi, perang salib menandai dimulainya ikatan baru antara timur dan barat. Pelaut paling berani di Eropa abad pertengahan berasal dari kota negara Italia. Saat masuk perang salib pertama berangkat ke pantai Suriah pada akhir 1090-an menuju Yerusalem, kapal-kapal perdagangan Italia membayangi mereka di Mediterania. Begitu kerajaan perang salib berdiri dan terkonsolidasikan, kota negara Italia seperti Genoa, Venesia secara teratur mengirim armada berperdagangan ke Tanah Suci. Perdagangan barang-barang yang tadinya jauh dan tak terjangkau kini menjadi pemandangan umum. Hasilnya, gelombang pemasukan kekayaan ke semenanjung Italia dan ke tangan para keluarga pedagang di kota-kota utama. Kejayaan dan pengetahuan yang didapat dari penerjemah karya ilmiah Islam nantinya akan mendorong Renaissance pada abad ke-14. Selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan yang didapatkan membuat negara-negara kota menjadi lawan berat bagi Kekaisaran Ottoman pada abad ke-15 dan ke-16. Baik secara politik maupun militer, tak banyak kemajuan yang dibuat untuk melawan pasukan perang salib dalam beberapa dekade berikutnya. Setelah mereka menguasai Yerusalem pada 1099 Masehi, dunia Islam terlalu lemah dan terbelah untuk menyusun perlawanan. Saat muncul perlawanan terhadap pasukan perang salib pada pertengahan 1900-an, gejolak berasal di pusat kekuatan tradisional seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo. Malahan perlawanan itu datang dari seorang emir Turki, Ibad ad-Din Zengi.
penguasa kota Mosul di Irak Utara. Sebagai pemimpin yang tabah dan agak kasar, ia mampu menjadikan Mosul dan Aleppo satu negara. Dengan kombinasi kekuatan dua kota terbesar di wilayah itu, pasukannya mampu menaklukkan wilayah Edessa, daerah kekuasaan pasukan Salib paling utara pada 1044 Masehi. Saat itu penaklukan Edessa tak berpengaruh besar secara politik. Edessa adalah daerah terlemah. Lepasnya daerah ini tak memengaruhi tiga wilayah lainnya. Jika dilihat lagi, 1044 menjadi periode awal dimulainya gelombang pasang melawan terhadap perang salib dan menguatnya dukung bagi pihak Islam. Zengi berharap bagi membangun persatuan Suriah di tengah ancaman pasukan perang salib dengan menguasai Damaskus, tetapi bekas kota kerajaan itu tetap tak terjamah. Perang kecil-kecilan antara Emir Turki masih berlanjut dan Emir Damaskus tak mau menyerahkan wilayahnya begitu saja walaupun atas nama persatuan Islam. Ketika Imad ad-Din Zengi meninggal pada 1146, anaknya Nur ad-Din Zengi mengambil alih perjuangan untuk menyatukan Timur Tengah. Zengi muda berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah di Antioch pada 1149 dan pada 1154 ia mengulirkan Emir Damaskus dengan bantuan penduduk setempat yang sudah muak dengan persekutuan Damaskus dan pasukan perang salib. Seiring bersatunya Suriah di bawah dinasti Zengi, sepertinya pembebasan Yerusalem dan tanah penduduk lain mulai tampak di cakrawala, tetapi serangkaian yang aneh dan tak terduga mengalihkan perhatian An-Nur ad-Din pada Mesir dan kemunduran kerajaan Fatimiyah. Karena Suriah bersatu dan lebih kuat daripada sebelumnya, sejak kematian kerajaan Seljuraya, pasukan perang salib harus menoleh ke utara jika ingin memperluas wilayahnya. Ini berarti mereka harus menyerang tanah kuno dan subur. Mesir pada 1163, Raja Yerusalem memimpin invasi ke Mesir dengan dalih penolakan Fatimiyah membayar upati. Untuk melawan invasi ini, Wazir Agung Fatimiyah Sawar yang telah digulingkan oleh kekuatan istana saingan tempat sebelum invasi memohon bantuan militer kepada Nur ad-Din Zengi. Ia mengantisipasi kalau pasukan perang salib mampu menaklukkan Mesir. Meskipun mewacanakan ekspedisi ini, Zengi mengirim pasukan ke Mesir demi persatuan Islam dalam melawan pasukan Salib dan mengambil penduduk Sawan pada 1164 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan pasukan perang Salib, Sawar kembali menjadi wazir agung. Sepertinya aliansi antara Syiah Mesir dan Sunni Suriah akan segera menghancurkan kerajaan Yerusalem dari dua sisi. Ia menandatangani aliansi dengan pasukan perang salib yang baru saja diperangi untuk mengeluarkan pasukan Zengi dari Mesir. Pasukan Zengi terpaksa mundur ke Suriah dan kekuatan gabungan Fatimiyah perang salib pun menguasai Mesir. 4 tahun kemudian pasukan perang salib kembali menginvasi Mesir dan berharap mencaplokkannya sekali lagi. Nur ad-Din diminta bantuan demi persatuan Sunni Syiah untuk melindungi Mesir, dan sekali lagi pasukan Zengi tiba di tepian sungai Nil. Tetapi kali ini pasukan Zengi tak akan dikhianati Sawar lagi. Ekspedisi militer Zengi berhasil mengalahkan pasukan perang salib dan Sawar dieksekusi karena pengkhianatannya. Kerajaan Fatimiyah sendiri tak dihapuskan secara resmi walaupun sudah berada di bawah kekuasaan Raja Zengi. Jenderal tertinggi Zengi Sirkus ditunjuk sebagai wazir pengganti Sawar. Akan tetapi setelah 2 bulan menjadi wazir, Sirku meninggal karena sakit usus. Kendali atas Mesir pun jatuh kepada keponakannya, anak muda bernama Yusuf yang dalam sejarah dikenal sebagai Saladin. Pembebasan Yerusalem. Saladin sepertinya tak tertarik lagi pada politik dan perang. Dibesarkan di Damaskus. Ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama terbesar di saat itu. Ia seorang Sunni yang teguh mengikuti mazhab fikih Syafi'i dan mazhab teologi Asy'ariyah. Bahkan ia tampak tertarik hidup dalam keilmuan dan agama dalam pemerintahan. Tetapi desakan temannya untuk mengikuti ekspedisi Mesir tak mengubah takdir Saladin. Saat ia mewarisi jabatan sang paman sebagai wazir Mesir pada 1169 Masehi, kecenderungannya keagamaan sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil. Kerajaan Fatimiyah yang
melenceng dan menjadi duri dalam daging bagi Sunni selama berabad-abad secara resmi dihapuskan pada masa kekuasaan Saladin. Universitas Al-Azhar yang pernah menjadi kubu propaganda Ismailiyah diubah menjadi sekolah Sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang. Masyarakat umum Mesir yang tak pernah memeluk Syiah sepenuhnya menyebut gembira reformasi Saladin dan menjadikan hubungan dengan baik dengan Suriah. Akan tetapi Nur ad-Din atasan Saladin di Suriah tak terlalu senang dengan tumbuhnya pengaruh dan kekuatan wazir baru ini. Ketegangan di antara keduanya meninggi. Banyak orang di Mesir dan Suriah yakin bahwa perang antara Zengi dan Saladin takkan terelakkan. Tetapi keduanya tak pernah beradu. Zengi meninggal pada 1174 Masehi karena sakit dan Saladin bisa datang ke Suriah tanpa perlawanan serta disambut dukung luas masyarakat. Kerajaan Perang Salib di Yerusalem kini dikelilingi negara-negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuatan pemimpin yang yakin bahwa tugas sucinya membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan Perang Salib berada di titik terendah. Meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang. Ia menandatangani perjanjian perdamaian dengan kerajaan Yerusalem saat mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal. Masalah terbesar mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai Hassassin, di barat namanya Assassins. Kelompok ekstrem Ismailiyah yang menilai Fatimiyah telah gagal menjadikan revolusi Syiah seperti yang dijanjikan. Mereka tak segan melakukan pembunuhan politik dan teror agar dunia Sunni patuh. Saladin tak pernah mampu melenyapkan ancaman Hassassin sepenuhnya, tetapi konflik dengan mereka menguras perhatiannya dan menimbulkan paling dua kali percobaan pembunuhan agen Hassassin. Saladin dipaksa fokus pada pasukan Perang Salib pada pertengahan 1180-an. Setelah revolusi berkurang dari kesatria militan Hausi, Reynald de Chation yang telah melanggar banyak perjanjian damai membantai rombongan jemaah haji, bahkan berusaha menyerang Mekah. Kerajaan Yerusalem menjadi terlibat dalam konflik, menimbulkan konfrontasi antara kekuatan Persatuan Islam Saladin dan Kerajaan Yerusalem. Dalam Perang Hattin pada 1187, pasukan Saladin benar-benar memukul mundur pasukan di Yerusalem. Hanya beberapa kesatria yang tersisa di Kota Suci yang menyerahkan kepada Saladin pada Oktober tahun itu. 88 tahun sebelumnya pasukan Perang Salib menggemburkan kota, membantai penduduk dan menduduki tempat-tempat keagamannya. Saladin dengan peka mengikuti jejak Khalifah Umar yang pertama kali melakukan kota tersebut pada 637. Ia tak membalas penduduk Kristen dengan membantai lainnya. Seluruh penduduk kota mendapatkan jaminan keamanan menuju tanah Kristen. Mereka juga diizinkan membawa harta bendanya. Situs Kristen di kota ini dilindungi dan ziarah diperbolehkan. Sikap mulia Saladin tak dilupakan oleh pasukan Kristen yang kalah. Legenda sifat kesatria segera menyebar ke seluruh Eropa. Pertemuan berikutnya antara Saladin dan para raja Perang Salib, terutama Richard di hati singa, pun dipenuhi kisah saling menghormati antara Islam dan Kristen. Daerah kekuasaan Saladin berkembang menjadi dinasti Ayyubiyah. Setelah ia meninggal, keturunannya terus memimpin Suriah dan Mesir selama beberapa dekade. Bahkan saat lebih pasukan-pasukan Perang Salib mendarat di pantai mencoba mendapatkan Yerusalem kembali. Perang Salib berlangsung lebih dari 100 tahun setelah pembebasan Yerusalem, tetapi tak pernah menjadi ancaman utama bagi dunia Islam atau kendalinya atas tanah suci. Malahan timbul ancaman baru yang melebihi Perang Salib dalam hal ukuran dan luasan wilayah. Hanya 20 tahun setelah pembebasan Yerusalem oleh Saladin, seorang panglima militer bernama Genghis Khan mampu menyatukan berbagai suku Mongol di utara Tiongkok menjadi satu negara dengan tujuan ekspansi militer terus-menerus. Walaupun Genghis Khan berada 5.000 kilometer dari jantung dunia Islam, ekspansi yang dilakukannya akan segera mengancam seluruh eksistensi Islam sebagai kekuatan politik. Bangsa Mongol.
bangsa Mongol. Ironisnya, invasi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Fatimiyah tak ada lagi dan revolusi Syiah radikal hanya terjadi di kalong-kalong kecil wilayah Persia dan Suriah. Pasukan Kristen masih menguasai beberapa wilayah pantai di Suriah dan Palestina, tetapi bukan ancaman besar bagi kesucian tanah Islam. Sementara itu, Bizantium belum mampu menutup kerugian mereka di Zikert dan sedang mengatasi masalah yang ditimbulkan pasukan Kristen yang sepertinya lebih suka memerangi teman sesama Kristen di Konstantinopel daripada Islam di Yerusalem. Akan tetapi, stabilitas awal 1200-an hanya berumur pendek. Genghis Khan dan bangsa Mongol telah merubah dari suku pengganggu di utara tembok besar Tiongkok menjadi kerajaan dunia utama hanya dalam beberapa tahun. Bangsa Mongol yang monomaden setelah sekitar 10 tahun mampu menaklukkan dan menguasai setengah Tiongkok Utara. Perhatian Genghis Khan lalu beralih ke barat, tempat Karahitan Kanate di daerah tengah menghalangi dominasi Mongol. Daratan Asia Tengah mirip dengan lanskap tempat asal Mongol, sehingga penaklukan wilayah luas ini berlangsung cepat dan bengis. Menjelang 1219, Genghis Khan menguasai daratan yang membentang dari Korea ke pembatasan dunia Islam di Persia. Ledakan tiba-tiba Mongol pada 1200-an menjadi salah satu contoh ekspansi militer yang luar biasa dalam sejarah. Bangsa Mongol adalah orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak menguasai pertanian, tetapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Korea dan perbatasan India. Keahlian menunggang kuda dan hidup nomaden inilah yang membuat mereka mampu melakukan penaklukan seperti itu. Nyatanya, bangsa Mongol memang hidup di atas kuda, sehingga jaraknya yang jauh dan dataran dengan medan berat yang mengalami pasukan konvensional tak menyulitkan mereka. Selain kecepatan yang mengesankan, mereka menggelar operasi militer dengan hati-hati untuk menciptakan teror hebat ke jantung musuhnya. Jadi para musuh itu akan dengan sukarela meletakkan sejarah daripada pertahanan tanah airnya. Saat Mongol sampai di kota musuh, garnison yang bertahan beri 3 pilihan. Pertama, menghindari pertempuran, menyerah pada Mongol, dan bergabung dengan pasukan Mongol dalam operasi penaklukan lanjutan. Opsi kedua, perlawanan. Jika kota ini melawan Mongol dan kalah seperti kebanyakan kota, seluruh pasukan akan dibunuh dan kota dirampas. Pilihan ketiga, melibatkan perlawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai. Jika ini terjadi, Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota. Takdir yang dihadapi banyak orang kecil dan besar di Asia. Dengan taktik seperti itu, tak mengejutkan bahwa Mongol seperti bola salju yang menggelinding melebus Asia, menciptakan kekaisaran terbesar di dunia. Kisah kekejaman Mongol menjalir Asia setengah menjadi lebih cepat daripada kedatangan gerombolan prajuritnya. Dari Irak hingga Tiongkok, mereka yang berada di jalur ekspansi Mongol memilih tunduk daripada menghadapi kemurkaan Sang Han. Negara Islam yang berbebas dengan kekaisaran Mongol adalah kerajaan Khwarezmian. Kerajaan ini terdiri atas sisa-sisa wilayah sejak matinya kerajaan Seljuk dan menyatunya sebagian besar Persia di bawah kekuasaan Shah Muhammad. Leluhurnya orang Turki, tetapi dibesarkan dalam budaya istana Persia. Selama masa kekuasaannya sejak pertengahan abad ke-10, Kekhalifahan Abbasiyah sudah tak berdaya mulai lebih banyak menggunakan otoritas langsung. Kekhalifahan Nasir adalah orang Abbasiyah pertama yang memimpin pasukan keluar dari Baghdad abad itu. Ia mengonsolidasikan sebagian besar Irak dan perang Persia di bawah kekuasaannya. Shah Muhammad bersedia menerima kekhalifahan dengan tangan terbuka karena ia sendiri sedang mengembangkan pengaruhnya di seluruh dunia Islam. Secara alami, timbul konflik antara khalifah negeri baru dan kerajaan Khwarezmian pimpinan Muhammad. Mungkin karena konflik ini atau karena kebergantungan besar Muhammad kepada prajurit budak yang dipaksa bekerja keras, Khwarezmian tak bersiap-siap saat Genghis Khan dan pasukan penaklukannya tiba di perbatasan dunia Islam pada 1219 Masehi. Akan tetapi Khwarezmian memilih melawan Mongol. Saat masuk ke daerah Khwarezmian, pedagang dari kekaisaran Mongol dihukum mati karena dianggap mata-mata. Tak perlu dijelaskan, Genghis Khan marah dengan perkembangan ini, terutama karena ia sepertinya ingin memiliki hubungan damai dengan negara Islam itu. Ia pun bersumpah membalas dendam, dan pada tahun berikutnya untuk pertama kali pasukan Mongol tiba di tanah Islam. Kedatangan ini mengawali periode penghancuran kebudayaan Islam di Persia, Irak, dan Suriah.
Masuknya Mongol mengombinasikan kemampuan perang yang superior dengan mesin pengepungan yang di bawah dari Tiongkok dan untuk menaklukkan kota untuk di Persia Timur. Bukhara, kota yang selalu dikaitkan dengan periwayat hadis besar di Al-Bukhari, dihancurkan tak tersisa. Kota tua Balkhas mengalami nasib yang sama, ribuan naskah dibuang ke sungai Okus. Serangan Mongol tak ambil pusing dengan buku-buku atau capaian akademis peradaban Islam. Mereka prajurit nomaden, satu-satunya urusan mereka adalah penaklukan sejarah serta menjarah. Saat mereka masuk ke Iran dan Afghanistan sekarang, mereka sebagian pusat kota utama yang juga dihancurkan. Sejarawan Muslim masa tersebut mengklaim Mongol membantai 1,7 juta orang di Nishapur dan 2 juta di Herat. Angka ini mungkin tidak akurat, akan tetapi yang jelas Mongol menciptakan kematian dan melakukan perusakan kemanapun pergi. Peradaban Islam yang telah dibangun 600 tahun dihapuskan hanya dalam beberapa minggu. Kerajaan Khwarezmian hancur total menjelang 1222 Masehi setelah konflik yang singkat. Mereka sangat merusak. Genghis Khan memilih tak meneruskan pasukan ke jantung dunia Islam. Ia memilih ke Mongolia dan meninggal pada 1225. Setelah kematian Genghis Khan, dunia Islam mengalami masa penundaan serangan Mongol. Khan yang baru, Ogedai, anak Genghis, memilih fokus untuk melintasi pegunungan Ural dan menaklukkan Eropa. Seperti biasa, Mongol melakukannya dengan cara efisien. Pada 1237 Masehi, pasukan Mongol melintasi Suriah sekarang lalu masuk ke Hungaria dan Jerman. Monarki Kristen di seluruh Eropa ketakutan dengan kemungkinan ancaman Mongol menjarah tanah mereka seperti halnya di wilayah Khwarezmian. Tetapi serupa serangan ke dunia Islam yang tiba-tiba berhenti, Mongol meninggalkan Eropa pada 1240 Masehi pada saat Ogedai meninggal. Saat satu titik Eropa Kristen masih terpesona dengan gagasan perang salib ke Tanah Suci dan menaklukkan Yerusalem. Tetapi dinasti Ayyubiyah masih memiliki kekuatan kemampuan yang dibutuhkan untuk menahan serangan ke kota suci. Jika ingin menduduki Yerusalem kembali, Kristen Eropa butuh bantuan. Beruntunglah mereka, kemungkinan persekutuan dengan Mongol terbuka saat seorang Kristen Nestorian perlahan naik jabatan lebih tinggi dari kerajaan Mongol, terutama sejak banyak keturunan Genghis menikahi perempuan Kristen. Mongol memobilisasikan pasukan dengan tujuan melenyapkan total kekuasaan politik Islam pada 1255 Masehi. Pemimpin pasukan Mongol ini bernama Hulagu yang sudut pandangnya terhadap Islam sangat jelas dipengaruhi oleh penasehat Kristen Buddha, dan jumlahnya pasukan mungkin terbesar yang pernah diturunkan. Lebih dari 100 ribuan orang pasukan Kristen di Armenia dan sisa-sisa negara perang salib juga bergabung. Dunia Islam tidak siap menghadapi serangan besar ini. Kerajaan Khwarezmian bercerai-cerai dan sangat lemah akibat invasi Mongol pertama 30 tahun lalu. Khalifah Abbasiyah baru saja mengendalikan Irak dan sedang bertempur melawan sekte Hashashin untuk berebut kekuasaan. Sementara itu, keturunan dinasti Ayyubiyah Saladin digulingkan oleh tentara budaknya sendiri yang dikenal dengan sebutan Mamluk dan mendirikan Kesultanan Mamluk di Mesir. Sekali lagi, dunia Islam yang terpecah lemah menghadapi ekspansi dari tanah asing, dan sekali lagi bencana akan terjadi. Mongol pun menyapu Persia. Di sana mereka menyerang Hashashin habis-habisan. Benteng Alamut yang semakin lama tak bisa ditaklukkan Sunni dihancurkan Hulugu pada 1256 Masehi. Sebelum Sunni sempat bersorak-sorai atas keruntuhan Hashashin, Hulugu sudah mengarahkan pandangan ke Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan sejak 750 Masehi. Khalifah Al-Musta'asim menolak menyerah dan menerima otoritas Mongol. Tak pernah sebelumnya dalam sejarah Islam ada beberapa kekhalifahan jatuh dan atau ibu kotanya direbut. Bahkan dalam menghadapi ekspansi Fatimiyah dan perang salib, memimpin spiritual dunia Islam lalu bertahan. Mungkin sejarah inilah yang menyebabkan Al-Musta'asim dan lainnya berhadap hal sama akan terjadi satu Mongol datang pada 1200.
Akan tetapi kali ini tak ada lagi kemenangan ajaib yang terjadi, tak ada lagi aliansi negara Islam yang besar dibentuk untuk mempertahankan kekhalifahan. Tak ada orang yang berani menghadapi agresi Mongol untuk dapat menyelamatkan kota ini. Setelah hanya seminggu pengepung, pasukan Hulagu merebut ibu kota kekhalifahan pada 10 Februari 1258. Penaklukan Baghdad menjadi salah satu peristiwa paling menghancurkan dalam sejarah Islam. Seperti biasa, pembantaian segera mengikuti kejauhan kota Baghdad. Seluruh penduduk muslim dengan perkiraan berjumlah antara 200.000 dan sejuta orang terbunuh. Hanya bagian kota berpengaruh Kristen yang disisakan. Rumah hikmah kuno yang didirikan Al-Ma'mun untuk mendorong pembelajaran ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru pun rata dengan tanah. Buku-bukunya dibuang ke sungai Tigris. Tinta ratusan tahun ilmu pengetahuan membuat air sungai berwarna hitam. Ribuan karya matematika, ilmu pengetahuan, geografi, sejarah, teologi, dan jurisprudensi lenyap selamanya. Dengan kehilangan besar seperti itu, kita hanya mendapatkan sebagian karya ilmuwan besar zaman keemasan seperti Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, dan Ibnu Sina. Penemuan ini mungkin telah mereka didapatkan tetapi belum kita sadari, dibuang ke sungai Tigris, tak pernah dibaca lagi. Selain ratusan tahun pengetahuan dihancurkan, khalifah sendiri ditangkap Hulagu, dibungkus dengan salah satu karpet mahal yang diinjak-injak sampai mati oleh penunggang kuda Mongol. Kekhalifahan Abbasiyah akan musnah di seandainya tak ada anggota keluarganya yang dilantik menjadi khalifahan di Mesir. Tak lama setelah pembantaian, kekhalifahan Abbasiyah di Mesir berlangsung pada 1517 Masehi di bawah otoritas Mamluk. Tetapi kekhalifahan ini sekadar boneka yang tak pernah lagi memegang kekuasaan sejati. Penghancuran Baghdad lebih dari penaklukan sebuah kota. Inilah akhir pusat kota pengetahuan dan keagamaan yang tak pernah terbayangkan oleh dunia Islam. Tentu saja Mongol tak berniat berhenti di Baghdad. Hulagu terus maju di Suriah, Aleppo, dan Damaskus direbut. Ini menggembirakan oleh Kristen. Wilayah bertahan di Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid terbesar yang termegah di dunia. Kemenangan ini sangat berarti bagi Mesir dan kemungkinan bagi Islam tersendiri. Menyelamatkan mereka dari kekejaman Mongol. Ekspansi lebih lanjut juga disia-sia, terutama sejak seorang Khan Mongol di Rusia, Berke, masuk agama Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Perang saudara Mongol ke Berke yang Islam dan Hulagu pagan memberikan penaklukan sementara bagi dunia Islam. Lagi pula pada akhir 1200-an seluruh kekaisaran Mongol terpecah menjadi beberapa negara bagian dan ekspansi berhenti. Peradaban Islam selamat dari serangan Mongol, tetapi hanya bayang-bayang kejayaan dunia Islam yang tersisa. Persia dan Irak dibuat hancur total secara politisi. Suriah musnah akibat peperangan. Kota suci Mekah dan Madinah nyaris direbut oleh para bagan. Itu bagian umat Islam. Inilah salah satu masa terburuk dalam sejarah. Sebagian bahkan beratap kiamat sudah dekat. Akibat penghancuran abad ke-13, pertanyaan teologis serius memunculkan umat Islam masa itu kesulitan mendamaikan keyakinan mereka antara Islam sebagai agama sempurna dan kehancuran yang menimpanya. Tak ada lagi khalifah sebagai institusi khusus yang diawali Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Jutaan jiwa muslim binasa di ujung pedagang, penyerbu, dan paling buruk. Mongol merupakan penyembah berhala. Mereka bahkan bukan ahli kitab. Bagi Islam, menjalani takdir kekalahan di tangan Mongol seperti itu sangat problematik. Seperti mula-mula bertanya, apakah ada yang salah dengan Islam? Para ahli teologi muslim bangkit memerangi pikiran tersebut dipimpin Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat tak ada lagi yang salah dalam Islam. Menurut dia, masalahnya umat Islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol ini akibat orang muslim tersesat. Mirip dengan Al-Ghazali 200 tahun sebelumnya, ia mencoba membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Walaupun sufi, ia mencela filsafat mistik yang berlebihan pada beberapa cabang sufi, meyakini akhirnya mereka akan berujung pada politeisme. Pada saat yang sama, ia menolak legitimasi para pemimpin muslim yang tak menegakkan hukum Islam dan tindak tanduk dengan cara Islam. Ia membawanya pada konflik tak terelakkan dengan menggunakan Mamluk dan Mongol sekaligus, membuat dia berkali-kali ditahan dan akhirnya meninggal di benteng kota Damaskus. Gagasannya menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam, bahkan bahwa jika yang mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa sekali bangkit menjadi penguasa muslim. Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali, tetapi
di tanah Islam antara Sungai Nil dan Okus, malahan kelahiran kembali dimulai di perbatasan barat laut dunia Islam, tempat masyarakat pejuang nomaden Turki bentrok dengan kekaisaran Bizantium yang mapan dan urban. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.